Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa Trans 7? Kembali bersama kami di acara Hasanah, dan kebetulan sekarang kita sudah bersama para ibu-ibu yang cantik-cantik ahli surga ini. Apa kabar ibu-ibu? Amin. Assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah suaminya beruntung semua ya, jika sudah menikah ya. Dan alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Ustadz Benri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman dulu. Oh iya, Masya Allah. Tadi waktu disebutkan ibu-ibu yang ahli surga mukanya merah seperti jilbabnya langsung. Waduh, untung nggak pakai jilbab biru ya. Iya gitu. Bisa membiru. Iya betul. Karena yang muji langsung orang tampan se-Jagakarsa di rumah ini. Iya. Untung saya nggak lihat itu. Waduh, pemirsa, kali ini untuk Hasanah agak sedikit berbeda karena kita akan membahas semua yang terjadi dan viral di dunia maya. Nah, ada satu cerita nih Ustaz nih. Cerita ini datang dari daerah Karbala kalau nggak salah yang ada di India. Tepatnya di Karabalhali namanya, ada di Odisha, India. Ada seorang remaja terpaksa membawa sendiri jenazah ibunya ke pemakaman hanya dengan menggunakan sepeda gitu. Dan remaja 17 tahun ini tidak mendapatkan bantuan dari para tetangganya karena mereka miskin dan terlahir dari kasta paling rendah. Masya Allah. Seperti kita lihat dulu bagaimana tayangannya berikut ini. Ini dia. Sungguh malang nasib Saroj. Dia terpaksa harus membawa jasad ibunya sendirian dengan hanya menggunakan sepeda menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Seperti diberitakan Daily Mirror pada Jumat 18 Januari silam, sang ibunda Saroj meninggal karena terjatuh saat mengambil air di sungai. Saroj sudah mencoba untuk meminta tolong kepada para tetangganya supaya jasad ibunya dikremasi. Namun, tetangga menolak membantunya hanya karena mereka miskin dan terlahir dari kasta paling rendah. Saroj menuntun sepeda sejauh 5 km menuju ke hutan untuk memakamkan sang ibu tercinta. Ia bahkan harus menggali kuburan ibunya tanpa bantuan dari siapapun. Kini, Saroj menjadi yatim piatu karena sang ayah meninggal saat dirinya berumur 7 tahun. Aduh, mengenaskan sekali ya. Kalau kita sendiri mungkin melihat itu menjadi salah satu keluarga kita yang seperti itu, sepertinya akan ya itu merupakan aib buat keluarga ya. Betul. Bagaimana kalau dilihat ini bukan hanya masalah agama juga, nih udah kemanusiaan. Betul. Ini urusan yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terabaikan. Makanya Islam itu turun untuk salah satunya memberikan kemerdekaan. Kalau kita bahas ini kan masalah kasta nih. Dan kasta itu salah satu yang justru Islam hancurkan. Karena tidak ada bedanya dalam Islam itu mau yang kulitnya hitam, kulitnya putih, yang hidungnya mancung dalam mancung keluar kan itu. Atau yang mukanya kriwil-kriwil atau rambutnya keriting, semuanya sama. Makanya Rasulullah menegur ketika ada sahabat yang menghina sambil bercanda kepada yang sahabat yang lain. Ya, salah satu kepada Bilal, kamu budak hitam dari Habsyi. Langsung kata Rasulullah, tuh masih ada benih kejahiliahan. Nah, ibu-ibu nih, ya kalau misalnya di antara ibu-ibu masih seneng, badan gede kayak gini nggak boleh tuh, bully-bully badan nggak boleh. Waduh. Saya komedian tuh masih kurang itu. Paling sering tuh ya. Itu kan masih mengkaitkan bahwa karena nggak semua orang bisa setegar itu untuk mengatakan. Kadang-kadang hanya karena masalah body aja kan urusannya bisa kepikiran berhari-hari kan gitu. Oh gitu. Saya sering juga dicelain saya Ustaz. Betul. Waduh, kamu ganteng banget. Saya bingung. Gitu ya. Mesti begini marah gitu atau bangga gitu. Ya. Kalau saya marah saya. Oh iya. Soalnya saya tersaingi. Sekarang kita kembali lagi Ustadz nih. Kalau terjadi di Indonesia ini, kebetulan kan di luar negeri nih. Kalau terjadi di Indonesia ini sebenarnya yang menjadi tanggung jawab itu siapa? Apakah keluarga atau juga mungkin lingkungannya kah? Atau juga mungkin ahli waris kah? Ya, kalau konteksnya kemanusiaan dan konteks agama harus kita pisahkan ya. Agama sendiri kan dalam Islam mengatur urusan seperti ini. Bahwa urusan mengubur jenazah itu fardu kifayah. Sehingga fardu kifayah sering dipahami salah karena menganggap jika ada satu yang sudah menuntaskan maka gugurlah kewajiban. Padahal kata kifayah itu maknanya dari kata kecukupan. Kifayah itu cukup. Cukup itu nggak mesti satu. Kalau satu nggak mampu mengurus jenazah maka yang lain berdosa.
Kebayang nggak misalnya ketika ada seorang anak ngurus jenazah mulai dari memandikan, menguburi, sampai galinya sendirian dan nggak sanggup, itu satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa. Kenapa? Karena kata kifayah menuntut kecukupan. Kecukupan itu nggak satu. Jadi harus misalnya dalam Islam kalau misalnya ada yang meninggal, harus ada yang mengurus memandikan, kemudian mengurus untuk misalnya mengkafani sampai menguburi. Dan itu kan nggak mungkin satu orang. Harus mungkin sekitar berapa orang yang harus menuntaskan. Kalau itu sudah dilakukan, maka setiap orang di kampung tersebut sudah terbebas dari hisab, karena itu kewajiban yang harus dicukupkan oleh setiap orang satu kampung. Karena itulah kenapa tanggung jawab pertama adalah orang sekitar, orang terdekat yang nggak mesti keluarga, orang sekitar. Keluarga, orang terdekat. Orang terdekatnya siapa? Tetangga itu menjadi tanggung jawab, karena keluarganya ternyata ada 20 km dari sana, kan nggak mungkin. Karena jenazah itu kan sunnahnya dalam Islam disegerakan dikubur. Kalau menunggu saudara terdekat, misalnya anaknya jauh di negeri seberang, nggak ada handphone, nggak ada komunikasi, dibiarkan jenazah itu tergeletak, maka itu menjadi dosa satu kampung tersebut. Nah, inilah kenapa Islam mengatur dalam urusan seperti ini. Dan itulah salah satu kenapa Islam menjadi salah satu ajaran yang justru meninggikan kemanusiaan. Ya, tidak perlu tadi kita bahas memandang kasta, ya, karena memang itu menjadi bagian yang Islam sudah hancurkan dari awal Rasulullah diutus menjadi nabi. Waduh, baru mau saya tanya nih, apakah kampung sekitarnya atau warga sekitar berdosa sudah langsung dijawab maksudnya. Nah, ibu-ibu sudah menebak pikiran. Oh ya, waduh, luar biasa. Memang parenting banget ya. Bukan, saya masih soalnya kan contohnya. Oh ya. Ini tentunya ibu-ibu ini banyak akan bertanya. Di luar ini juga nggak apa-apa, di luar tema kita. Monggo, silakan ibu-ibu. Ya, silakan kirim WA-nya aja, Bu ya. Oh, ya, Ibu, dengan Ibu siapa, Ibu? Garlina. Ibu Garlina. Oh, Garlina itu perpaduan. Garlic itu bawang, Ina Indonesia bawang ini. Ibu Garlina dari mana, Bu? Saya dari Kenanga. Dari Kenanga. Waduh, sebelahnya Amerika tuh, negara Kenanga. Silakan Ibu mau tanya, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai anak yang terlalu attach sama orang tuanya, terutama ibunya ya, yang kemana-mana melihat ibunya langsung nggak ada ibunya tuh langsung menangis gitu, kemana-mana anak ini pengen nempel terus ke ibunya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap seorang ibu di saat anaknya mengalami hal seperti itu, padahal kan ibu juga perlu me time lah ceritanya gitu ya, sehingga ibu tuh juga mungkin emosinya bisa teredam dan punya break lah antara anak dan ibu. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Kok bisa sama, Ustaz ya? Iya. Bisa sama nih sama permasalahan keluarga saya nih. Iya gitu ya. Anak saya juga begitu terus, nempel sama ibunya, lepas sama bapaknya datang. Suka komplain gitu, kapan sendirinya gitu. Itu gimana, Ustaz? Jadi memang pertama anak nempel sama ibu itu adalah sebuah karunia dulu. Jangan menganggapnya sebagai sebuah musibah, bahkan menganggap sebuah hal yang merusak. Karena modal dasar pengasuhan itu adalah attachment. Kalau misalnya tak ada attachment, justru anak mudah sekali dimasuki pihak luar. Pelecehan seksual terjadi, pengedaran narkoba itu masuk kepada anak yang nggak punya ikatan batin dengan orang tua, khususnya ibu. Jadi makanya dalam Islam 0 sampai 2 tahun tuh fase attachment, itu benar. Makanya disebut fase emotional bonding. Makanya di sini anak memang ciri khasnya dependent, tergantung apa-apa mama. Dan itu biasa saja. Ya ibu-ibu kan kalau pulang tiba-tiba pampersnya penuh sama mbak dulu, nggak maunya sama mama. Benar ngalamin? Nah, atau kalau makan maunya sama mama gitu, benar ya? Pernah ngalamin ya? Itu normal. Dan wajib bahkan. Jadi kalau anak umur ini terlalu cepat mandiri, bahkan kita harus warning. Misalnya anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri kan gitu ya. Kita upload di IG kita, kids zaman now ya, bahaya. Itu anaknya umur 30. Ntar dia umur 3 tahun minta ngekos di sampai TK. Jadi begini, poinnya adalah itu modal dasar. Terus bagaimana setelah 2 tahun kok masih nempel? Nah, ketika anak 2 tahun itu harus sudah fase independent. Jadi fase pertama dependent, fase kedua independent, fase berikutnya interdependent. Lewat masa sapi ketika benar, dia harusnya sudah masuk ke tahapan fase independent. Tapi kenapa nempel terus dan cenderung takut sama orang baru? Pertama, bisa jadi dia tidak terbiasa berduaan dengan selain ibunya. Nah, ada faktor pertama, faktor ayah di sini. Ayah membantu si anak supaya beradaptasi dengan lingkungan luar. Jadi kalau ingin supaya anak itu nggak nempel terus sama ibunya, di sini adalah peran bahwa ayah mampu menjalankan peran ketika ibu butuh me time.
Jadi bilang sama suami, Mas aku kan butuh me time juga, aku butuh menyerap energi positif ya. Ya kan kebetulan ATM kamu nganggur kan, jadi kebetulan daripada nggak ada yang make kan, kalau bukan aku yang make kan wanita lain yang make kan begitu ya. Jadinya biarlah aku saja. Jadi ibu boleh mengambil itu dan mengambil waktu mungkin seharian, mungkin berapa menit. Ayah peran paling penting adalah justru mengenalkan dunia luar kepada anak, membuat anak lebih siap menghadapi orang baru. Sehingga kedekatan sama ayah itu penting. Ya, Mas Ari membantu supaya dekat dengan bayinya dan nanti si ibu bisa memberikan energi baru. Nah, ini ngomong sama suami. Ya, tapi jangan dimarahi dulu. Jangan dimarahi bahwa itu hal yang paling membahagiakan bagi seorang ibu. Oh ya. Ustaz sekalian nanya nih Ustaz nih. Tadi dengan hubungan seperti tadi, kebetulan anak saya masih 2 tahun nih punya bontot nih. Iya. Ada sentuhan fisik nggak yang perlu dilakukan secara intensif orang tua dengan anak gitu? Ya, pertama kita lihat dulu ya ayat Quran berbicara tentang stimulan anak di awal perkembangan surat An-Nahl ayat 78. Ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi ada 3 nih Allah sebutkan setelah bayi keluar dari dalam kandungannya. Nah, ibu yang pertama apa Bu nih? Apa pendengaran? Berarti pertama sering-sering bisik-bisik ke anak. Bisik-bisik itu salah satu tips mengakrabkan dan Rasulullah selalu melakukan ini. Ya, jadi merasa sahabat itu spesial tuh karena dibisikin. Jadi kalau punya anak ada 5 nih tuh agak Fatma. Jadi jangan gini, mama sayang sama kamu, itu nggak ngefek. Itu nggak ngefek. Copy paste gitu nggak bisa. Gitu senggol. Sayang kamu semua kayak gitu kan. Yang benar itu 1 dibawa keluar. Papa sayang kamu, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, itu yang membuat, padahal kita ngomong juga sama adiknya begitu. Dari mana dalilnya? Karena suatu hari Jabir, salah satu sahabat Rasulullah, dia bercerita di hadapan yang lain, suatu hari Rasulullah membisikkan sesuatu di telingaku. Dan aku tidak boleh menceritakan bisikan itu kepada yang lain. Sampai sekarang kita nggak tahu hadisnya apa. Ya kan ngeselin banget sebenarnya ya. Nggak tahu hadisnya apa sebenarnya. Tapi dia cuma memberitahu, Rasul itu memberi sesuatu buat aku doang. Nah itu penting. Maka stimulan nih. Yang kedua apa? Absar. Absar itu penglihatan. Maka stimulan penglihatan itu tampilan yang harus kita lihat ya sebelum sentuhan itu adalah wajah kita yang mengekspresikan emosi positif. Maka senyuman terbaik, wajah yang menyenangkan, karena ayat-ayat cinta Allah itu harus terekam di wajah anak lewat wajah orang tuanya. Jadi sebelum anak mengenal ayat Al-Quran berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, maka terjemahannya itu adalah wajah kita. Ibu yang selalu senyum, bapak yang selalu menunjukkan ekspresi kegembiraan, ya. Abaikan dulu baru saja ya datang debt collector, ntar dulu Mas Ari, ntar dulu ketemu anak gitu. Biarkan kita ditusuk dari belakang kan kasarnya gitu ya. Anak gak perlu tahu kalau tagihan utang lagi membengkak, saldo tabungan menipis, terus banyak ucapan maaf setiap KTM kan gitu, maaf saldo selalu kekurangan gitu ya, itu abaikan aja dulu. Ya, biarlah yang penting gitu ya. Nah itu penting karena anak dia tidak bisa, dia belum memahami, dia nggak perlu dijelaskan bagaimana ekonomi lagi menurun ya, inflasi lagi naik, dia nggak akan mengerti. Cukuplah kita memahami. Jadi ekspresi itu penting. Nah yang ketiga afidah. Afidah itu dari kata jamak, dari kata fuad. Fuad itu emosi. Nah stimulan emosi ini terkait dengan sentuhan. Nah sentuhan itulah yang pertama untuk menunjukkan anak itu akrab dengan kita, telapak tangan inilah sentuhan yang harus sering. Pertama telapak tangan. Telapak tangan ini sensor jiwa. Nah, ibu-ibu mohon maaf, ibu coba salaman sama ini, salaman. Nah, ini tanda masih nyaman. Kalau ada ibu buru narik, tandanya ada yang merasa masih sungkan. Kalau orang akrab itu sampai nggak mau lepas. Saya kemarin. Mana masalah gitu ya. Ini kenapa? Karena memang orang kalau nyaman, telapak tangan ini dia sensornya di sini. Dia nggak akan mau dilepas. Tapi kalau saya basa-basi lagi nggak nyaman, ada masalah tiba-tiba masalah ya gitu. Ini nggak nyaman. Anak kecil tuh kalau misalnya datang ke orang asing, ketemu tetangga itu jangan langsung dipaksa. Ini temannya mama, ya baik banget waktu skripsi mama dibuatin ini. Salam. Tahu yang terjadi? Ibu-ibu sedang memutuskan sensor dia terhadap orang asing. Makanya pelecehan seksual terjadi dari anak yang dipaksa salaman sama orang yang baru dikenalnya. Karena itulah dia hanya mau menyerahkan telapak tangannya sama orang yang diyakini baik.
Jadi kalau misalnya baru nih, walaupun nih saya Ustadz, Mas Hari mau kenalin, ini Ustadz Benri, silakan salaman. Kalau dia nggak mau, biarin. Ya, ini temannya ayah, papa ya, temannya pipi. Silakan, nggak mau ya udah biarin. Dia sedang melakukan screening. Nanti lama-lama dengar, Ustadz baik juga tuh. Tadi papa diongkosin 200.000 sama dia. Gitu. Nanti ditawarin. juga anak itu. Gitu ya. Ustadz, gitu kan. Tiba-tiba anaknya lo handphone. Berapa nomornya telepon? Jadi pertama sering-seringlah menyentuh ini. Karena ini untuk memberitahu anak yang punya anak ABG siapa? Nah, ABG mau tahu kan? Jangan-jangan. Ibu yang punya anak ABG pengen tahu kadar keakrabannya ketika dia salaman buru-buru. Nah, itu indikator. Ya, makanya nanti kalau pulang pegang telapak tangannya. Mama tuh, nah itu dulu. Nah, kalau dia apa sih Ma? Nah. Itu indikator apa, Ustaz? Indikator nggak nyaman. Kalau dia nyaman, dia seneng diginiin, seneng dipegang, diusap. Gak apa-apa tuh, misalnya kalau ibunya sama anak yang cewek apa anak cowok? Bebas? Sama aja. Anak laki-laki dan anak perempuan tuh sensor. Setiap manusia sensornya di sini. Maka hipnotis menyentuh bagian ini dulu. Karena ini sensor di sini. Karena dulu saya termasuk konselor yang melatih diri untuk menangani anak-anak bermasalah di lapas. Saya melakukan ini. Jadi diberikan challenge waktu itu sama Ibu Lerisman. 5 menit taklukkan anak yang liar itu. Dan itu salah satu tekniknya menaklukkan telapak tangan. Itu nggak pakai ilmu hipnotis, tapi kita pakai pendekatan. Kalau dia nyaman menyalami kita, tanda dia sudah akrab sama kita. Alhamdulillah. Pastikan itu dulu. Jadi anak saya itu kalau salam sama saya itu selalu nyaman. Salaman selalu masuk kantong. Karena papanya salaman ada yang jangkrik bos, gitu ya. Jangan bilang Mimi ya, jangkrik bos gitu ya. Sama itu ya. Iya. Yang kedua, sentuhan yang membuat anak merasa tenang. Pertama, anak akan nyaman kalau posisi levelingnya nggak boleh jauh kita. Misalnya, kalau anaknya rendah, jangan terbiasa ngomong. Karena anak mendongak itu membuat batang otak dan leher sakit. Jadi biasakan begini seperti sunnah Rasulullah kalau berbicara sama anak kecil atau Rasulullah menjatuhkan lututnya, anaknya segini. Nah, ada teknik yang perlu diketahui. Kalau anak merajuk gimana Ustadz? Salah satu cara membuat anak itu mau diajak negosiasi, kita merendah sedikit sampai bilang, gimana? Kalau enggak kita gendong, taruh di sini, terus kitanya merendah. Ini salah satu teknik melobi anak, supaya anak merasa dia itu dihargai, punya pride. Jadi itu. Jangan pernah berbicara sama anak sambil posisi berdiri anak begini, karena ini bahasa instruksional. Sehingga membuat anak merasa aku di dalam kendalinya. Sehingga dia gini ya. Nah, bahayanya kenapa? Anak yang kedua, kalau anak sudah tak mau memandang wajah kita, karena mata ini juga jendela jiwa, hati kalau sudah tidak nyaman, matanya pun tak berani memandang. Makanya suami istri kalau nggak nyaman tuh nggak mau memandang. Ya, jika tidur sudah berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Aduh, ngeri Ustadz ya. Gini-gini romantis juga ya, waduh. Jadi sekarang bagaimana cara kita mengakrabkan sama anak dan bagaimana membuat anak, khususnya ibu-ibu tadi yang punya anak ABG mana? Nah, ini khusus bagi sebagian besar ibu-ibu yang mengalami kesulitan membangun hubungan dengan anak saat usia ABG. Ada hal-hal yang perlu dipahami bahwa sentuhan pada anak ABG ini itu adalah sentuhan yang menukik tepat sasaran. Jadi nggak perlu banyak sentuh, tapi hal apa yang dibutuhkan. Nah, ini harus bedakan. Laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, laki-laki dan perempuan itu membutuhkan sentuhan yang membangun pertama, kalau laki-laki rasa pride, yang kalau rasa bangga, kalau perempuan rasa nyaman. Rasa nyaman itu membuat dia merasa dekat dengan ibunya sehingga awal dari dia mau berbagi cerita. Namanya adalah dia membangun trust. Dia sehingga anak perempuan itu yang paling nyaman dengan ibunya, dia tidak punya privasi. No privasi for mommy itu karena sentuhan itu. Saya pengen ada yang praktekkan. Nah, ibu nih, 2 deh. Coba maju biar cepat ya. Jadi di sini. Nah, ini penting bagi yang punya anak laki-laki. Apa yang paling dipahami yang laki-laki? Laki-laki itu dia di usia balik cuman butuh satu hal, itu rasa bangga, pride, penghargaan. Karena itu sentuhan yang harus diberikan kepadanya adalah bukan sentuhan yang lain-lain. Nggak perlu sentuh dompetnya apalagi. Sentuhlah bagian yang paling sensitif tuh bahunya sini. Tapi sentuhan yang nih saya contohin nih. Kalau ibu punya anak laki-laki cukup dari atas gini, nah tapi ditekuk, nah.
Sambil ngucap, Papa bangga. Ya. Itu sama saya. Iya, kamu baru tahu ya, nak. Papa bangga sekali. Nah itu pas, nih laki-laki. Coba ibu praktekin. Jadi tepuk begini, ditekan. Nah, itu nah laki-laki. Cukup. Ya, coba. Udah bangga banget sama kamu. Gitu ya. Atau ibu atau ayahnya boleh? Boleh, siapa aja. Ibunya boleh. Kalau perempuan, karena ini membangun rasa pride, bagi laki itu ada penghargaan. Dan ini bisa dengan kalimat, Mama yakin kamu bisa. Gitu ya. Makanya bahasanya bahasa challenge, bukan bahasa menghardik. Bahasa kamu pasti bisa. Kemarin aja kamu bisa mengalahkan yang lain, masa yang ini nggak bisa. Nah ini sambil nepuk ya. Nah ini boleh berkali-kali sambil gini. Yang kalau perempuan beda. Kalau perempuan itu dia butuhnya zona nyaman dengan ibunya. Beda, dia bukan challenge, dia butuhkan nyaman. Karena itu dia butuh diusap aja di sini. Di sini. Jangan kalau banyak kan. Ini bahaya kalau masa saya usap. Bahaya nanti. Hubungan kita kan bahaya ya. Jadi ibu baru praktekin sesama wanita. Coba. Diusap bagian ini ya, punggungnya. Punggung. Karena itulah kenapa awal mula pelecehan seksual di kalangan anak ABG bermula dari usapan di punggung. Karena punggung itu memberikan sensitivitas rasa nyaman. Ibu lagi merasa stres, suami mengusap punggung, ya apalagi kalau diusapnya pakai uang 100 ribuan segepok. Nah, saya yakin ibu hilang stresnya ya. Tapi ada juga bapak yang nggak boleh usap belakang itu ya. Ngusap itu. Jangan gitu, Sabtono gitu. Anak laki ya. Itu masalah tentu. Nah itu contoh ya. Oke, coba ibu praktekin kalau usap punggungnya bu. Nah, dia. Nah, kayak gitu ya. Itu contohnya ya. Oke, makasih. Ya. Mas Ari, makasih ya. Silakan ibu. Silakan bu. Oh, jadi kalau untuk ABG itu cukup sentuh-sentuhan yang langsung to the point. To the point. To the point. Itu ya. Itu hal-hal yang sejatinya ada lagi nanti berkaitan dengan posisi posisi badan. Benar. Body position itu juga menentukan. Misalnya bagaimana kalau ingin memberikan menasehati tidak boleh beradu muka dengan muka. Karena ini seperti KPK sama koruptor interrogatif ya. Tapi biasakan dia tidak melihat wajah kita seperti naik kendaraan diboncengi seperti Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas atau seperti Rasulullah dengan sahabat lain itu samping menyamping. Makanya duduk di pinggir, misalnya duduk di kursi, anak di sini boleh sambil ngomong. Karena kita ngomongnya itu nggak mengatap dia cukup gini, mamah tuh ya. Nah itu anak merasa anak tidak nggak malu ya? Nggak malu. Nggak malu ya. Ya, mungkin itu sekilas. Luar biasa Ustaz ya. Sepertinya tuh teknik-teknik psikologis itu ada di Quran berarti. Ada. Dan itu kalau kita baca dari sisi roh Nabi banyak sekali Rasulullah praktekkan itu sebagai sebuah hasanah baru bagi kita bahwa Rasulullah paling memahami jiwa anak-anak. Oh ya, Masya Allah. Jadi teknik public speaking dengan anak itu aja untuk yang mungkin bukan secara Islami saja. Teorinya seperti itu juga. Kalau dengan anak kecil kita harus leveling segala macam. Nggak tahu sudah ada di. Ternyata Rasulullah melakukan itu. Rasulullah kalau ngomong itu nggak pernah mendongakkan, selalu menjatuhkan lututnya sampai bilang gitu. Masya Allah. Teknik public speakingnya udah ada 1400 tahun yang lalu ya. Sudah. Itu mungkin yang di rumah untuk Anda yang punya masalah dengan keakraban dengan anak. Mungkin lagi di mall anaknya merengek supaya bisa dinego. Caranya gitu. Posisikan kita di bawah anak kita. Mungkin anak kita dimasukin ke lift, taruhlah di atas. Gitu ya. Kita dari bawah. Udah. Bilang nanti papa mama tunggu di rumah ya. Masya Allah. Pemirsa, wah makin seru, jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi di Hasanah Trans 7 dan mudah-mudahan tayangan di segmen sebelumnya menginspirasi Anda atau juga memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Karena kita masuk di segmen terakhir tentunya dan kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kegelisahan dari Anda semua yang sudah di-share kepada kita. Termasuk mungkin secara pribadi saya juga mau tanya nih. Nih Ustadz, sedikit pertanyaan Ustadz nih. Kebanyakan untuk para pria, nih tadi ibu-ibu nih. Kebanyakan untuk para pria, para suami-suami itu kan kalau istri itu mengabdi kepada suami Ustadz ya. Iya betul. Nah lelaki itu mengabdi kepada ibunya. Betul. Nah, jadi para semua itu kebanyakan tuh kalau setiap bulan itu suka mengirim ke orang tua. Betul. Nah, mengirim ke orang tua.
itu baiknya sembunyi-sembunyi atau enggak dengan istri, begitu. Iya, Dan kalau kadang-kadang soalnya juga istri ketika menemukan ini banyak transfer gitu misalnya, suka cemburu gitu. Kok orang tuaku nggak sebanyak ini misalnya kayak gitu. Ini gimana, Ustaz? Ini yang harus diluruskan. Pertama, buat siapapun wanita, jangan pernah menganggap mertua itu versus sebagai pesaing. Selama mindsetnya mertua itu pesaing, itu akan membuat kita selalu setiap pemberian anak kepada ibunya sebagai hal yang menyakitkan. Tapi anggaplah itu bagian paket pernikahan. Aku nikahi anaknya, pasti dapat emaknya. Kan gitu ya. Pasti dapat bapaknya. Paket yang nggak bisa ditolak. Karena itu jangan menganggap itu. Karena apa? Suami yang baik sama kita ini tuh didikan dari emaknya. Harusnya kalau kita paham ini, bersyukur. Mamahnya sudah memberikan kebaikannya sehingga jadilah suami itu menjadi pribadi yang selalu memberikan kebaikan. Maka harusnya kita lebih baik lagi dalam membalas kebaikan mertua kita. Itu dulu. Jadi sehingga tidak ada rasa bersaing. Bahkan kalau dia lebih lagi, ingat, pemahaman rizki jangan dibatasi dengan uang. Bahwa ketika seorang ibu anak mendapatkan rizki dengan uang senilai 500.000, itu bentuknya uang. Tapi rizki yang lain, istri yang diajak jalan-jalan ketika umroh, emaknya enggak, itu rizki. Banyak yang merasa bahwa mama kok dapat sekian, kamu tuh diajak umroh, kamu diajak makan bareng, mama diajak ke bioskop aja nggak pernah. Sekali diajak nonton film hantu jeruk purut, kan bahaya. Masuk aja Doraemon ya. Iya, harusnya kan adalah mama itu kalau cuma masalah uang, itu harus dipahami. Pahami yang dua, jangan anggap pesaing. Yang kedua, jangan menganggap bahwa itu adalah bentuk dari yang namanya rizki yang tidak adil. Bentuknya berbeda kan bilang. Yang ketiga, peran suami. Suami justru bentuk kekoaman ada di sini nih. Kekoaman seorang suami adalah mampu membuat supaya istrinya mau respect dan hormat kepada sang ibu. Kenapa? Karena dia harus bisa menunjukkan bahwa nggak mungkin aku bisa melepaskan ibuku. Jangan pernah memilih apakah milih aku dengan ibumu. Karena lelaki soleh tidak akan pernah memilih istrinya. Ingat, pasti dia memilih ibunya. Kenapa? Kesolehan identik dengan syariat yang tak boleh dilanggar dengan perasaan. Perasaan sih cinta sama istri. Tapi untuk ibu nggak bisa dikalahkan. Maka bilang, sampai kapanpun kau akan menjadi yang kedua. Tapi tidak akan ada yang ketiga dan keempat. Tapi walau alam nanti kan gitu ya. Sekarang begitu. Jadi gitu. Harus diyakinkan ya. Jadi jangan justru sembunyi-sembunyi. Kita harus menunjukkan gentleman seorang laki-laki adalah menunjukkan bahwa aku memberikan hak ibuku sebagai bentuk kewajiban. Engkau mendapatkan kebaikanku dengan perlakuan istrimaku karena ada wanita ini loh. Begitu. Oh, sambil mengedukasi istri ya. Berarti ya. Sama yang berikutnya, libatkanlah istri supaya dalam kebaikan. Misalnya biarlah istri yang memberikan itu kepada ibu. Misalnya mama butuh baju baru, kami beliin deh. Supaya sang ibu juga nggak curiga, Allah paling dari uang anakku juga. Maka sang anak pun memberi juga, seolah-olah loh kok dapat dua gitu ya. Padahal yang satu itu sudah dikasih tahu berikan, dari kita juga berikan, supaya mertua pun menyadari ternyata menantunya pun tidak merampas anakku yang aku didik, dia memberikan kebaikannya, berlomba-lomba menyenangkan hati orang tua. Yang berikutnya, rizki yang mengalir saat ini bisa jadi adalah karena kita berbuat baik sama ibu kita. Pintu surga kita di dunia dan di akhirat bermula dari kebaikan yang terus kita balas ke orang tua. Jangan sampai pintu surga ini tertutup. Maka kalau ditanya, bersyukur sama Allah ya istriku, kita diberikan kelancaran, salah satunya karena doanya mama. Makanya semakin sering kita berdoa, semakin sering kita dapatkan limpahan berkahan dalam hidup ini gitu. Waduh, luar biasa. Pintu tengahnya surga tuh pemirsa tuh. Betul. Itu untuk orang tua kita. Nah, untuk orang tuanya istri, mertua misalnya ya. Iya. Misalnya gini, mertua juga termasuk sama juga, apa itu kewajiban dari sang suami, misalnya suami ini. Iya. Ke orang tuanya istri juga dia kirim, itu sebuah kewajiban juga atau gimana?
dalam Islam tentu bukan hal kewajiban. Dalam hal ini adalah yang mertua itu tanggung jawab anak laki-laki si mertua dalam hal ini. Tetapi kalau kita ingin berbuat baik, maka kita meyakini bahwa hala jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Menyenangkan hati orang itu, kata Rasulullah, afdalul a'mal tudkhilu sururu fi qalbil muslim. Amalan terbaik itu menyenangkan hati orang lain. Itu hadisnya sahih. Makanya kalau mertua senang, ibu senang, makin berlimpah keberkahan. Karena jangan sampai beramal itu membuat kita itu salah step. Tahu salah step, Bu? Ibu peduli sama orang di negeri jauh, tapi mertua kelaparan, bahaya. Kenapa? Allah ingatkan, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak kepada orang terdekat. Sebelum kita peduli sama orang nun jauh, pastikan orang terdekat kita merasakan kebaikan kita. Siapa orang terdekat kita? Ibu kandung, istri, anak, mertua. Mertua harus dapat, jangan sampai giliran orang lain kita umrohin, mertua enggak. Jangan sampai kita jadi orang yang salah dalam prioritas amal. Benar tapi tidak prioritas, berujung kepada hal yang buruk. Karena prinsip rumah tangga itu seperti makanan, halal dan toib. Tahu halal? Halal syariatnya terpenuhi, toib berkaitan dengan menjaga perasaan. Kalau makanan halal tanpa toib, jadi penyakit. Begitulah hubungan suami istri yang halal tidak toib, ujung-ujungnya jadi penyakit, akhirnya ribut. Nah, benar juga ya. Tentunya jadi juga banyak orang yang jauh-jauh nggak taunya pintu surganya dilewati. Betul. Artinya jangan sampai melewatkan hak dari orang terdekat. Mertua termasuk orang terdekat, meskipun tidak wajib, tapi dia prioritas yang harus kita utamakan terlebih dahulu karena dekat. Waduh pemirsa, sepertinya kita sampai di penghujung acara. Waktu juga yang memisahkan. Pasti banyak sekali di antara Anda yang merasa kayaknya masih banyak nih info yang belum diberikan nih. Makanya tonton terus acara kita, tunggu terus tentunya di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Hasanah_T7. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita Hasanah_7 Official.